jumpa kembali bersama dengan kami dalam program Doa Berkuasa. Puji Tuhan kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan. Dan bagaimana kabar Sobat Pemenang hari ini? Saya berharap kabar baik menyertai kehidupan umat Tuhan dimanapun berada. Sekalipun mungkin di sekitar kita melihat makin banyak orang jahat bertambah, makin banyak orang fasik yang melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga tidak sedikit kita melihat orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, semakin beruntung hidup mereka, berhasil, semakin makmur, semakin jaya, bahkan seolah tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Sementara kita sendiri yang takut Tuhan, yang hidup sesuai kehendak Tuhan, bahkan yang percaya kepada Tuhan, kita dalam kesulitan, bahkan tidak sedikit kita mengalami kesehatan terganggu, mengalami pergumulan, tetapi tetaplah bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang percaya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 dikatakan ayat 1, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, menguatkan buat kita. Sekalipun kita berhadapan dengan orang-orang yang curang, tetapi biarlah kita tetap percaya, kita jangan marah dan jangan iri hati. Iri hati diartikan merasa kurang senang melihat keberhasilan orang lain. Arti daripada iri hati artinya tidak senang melihat orang lain senang, kira-kira begitu. Atau tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Dan orang fasik, menurut kamus Alkitab dikatakan bahwa orang berdosa namun tidak mengakui dosanya. Mereka mengakui keberadaan Tuhan tapi enggan untuk memenuhi firman Tuhan. Atau orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Di dalam pasal 37 ini kita melihat firman ini mengingatkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Karena ini pasal 37 ini beda dengan mazmur-mazmur lain. Kalau mazmur lain ada pujian, ada doa. Tapi di pasal 37 ini tidak ada doa, tidak ada pujian. Tapi ini merupakan pengarahan, bimbingan atau petunjuk bagi umat Israel. Bagaimana mereka harus bersikap atau meresponi, menyikapi ketidakadilan, kecurangan. Ketika mereka mengalami hal itu, mereka ditindas, mereka ditekan, karena firman ini muncul atau menjadi penghiburan, menjadi pelajaran bagi bangsa Israel ketika mereka sedang dijajah atau sedang ditawan oleh Babel, di mana bangsa Israel melihat bangsa Babel yang menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, hidup mereka makmur, sementara orang Israel dalam keadaan kesulitan, dalam kesengsaraan. Dan firman inilah yang menjadi pelajaran penghiburan buat Israel. Dan ini firman pula yang akan mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita pernah marah, jangan pernah kita iri dengan apa yang dilakukan, bahkan apa yang dimiliki, apa yang dicapai oleh orang fasik atau orang yang di luar Tuhan. Karena tidak sedikit kita membandingkan diri kita dengan mereka. Kita kadang tidak sedikit bilang, kok hidup mereka lebih enak, lebih bahagia, lebih makmur. Mereka kok tidak ada pergumulan, tidak ada sakit. Sementara kita yang sudah sungguh-sungguh, yang sudah percaya, yang sudah mengandalkan Tuhan, ada aja tantangan, ada aja pergumulan. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan iri, supaya kita jangan marah terhadap orang-orang yang demikian. Kenapa Tuhan melarang atau mengingatkan kepada kita supaya jangan kita iri atau kita marah dengan orang-orang yang melakukan kejahatan? Satu, karena orang fasik atau orang jahat, hati mereka adalah hati yang tidak baik. Yang ada di dalam hati mereka adalah merencanakan hal-hal yang jahat. Mereka memikirkan bagaimana mereka mendapatkan sesuatu, atau dengan cara yang tidak baik, atau bagaimana mereka mau melakukan kecurangan, bagaimana mereka mencelakakan orang untuk kepentingan diri, untuk tujuan mereka, sehingga mereka rela melakukan
keinginan-keinginan mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan iri terhadap mereka. Sekalipun mungkin mereka, kita kelihatan hidup mereka senang, hidup mereka bahagia, tapi ingat bahwa apapun yang mereka lakukan, kebusukan atau dosa apapun yang mereka lakukan, kejahatan apapun yang mereka kerjakan, itu semua akan terbuka, itu semua akan terbongkar pada waktunya. Sehingga ketika tiba waktunya Tuhan, mereka tidak bisa buat apa-apa, mereka tidak bisa lari dari murka Tuhan. Dan hal yang kedua, kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan atau berhenti iri, berhenti marah dengan orang-orang yang di luar atau orang-orang fasik. Yang kedua, karena Tuhan berbelas kasih terhadap orang percaya. Tuhan menaruh kebaikan kepada orang-orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa hari-hari hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita hari demi hari. Berarti setiap kesulitan, setiap pergumulan hari demi hari, semua ada di dalam rencana Tuhan, atau semua ada dalam pemandangan Tuhan. Tidak ada satu persoalan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan kuatkan kita, Tuhan akan mantapkan kita. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang kita baca dari pasal 37 ini, bahwa Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan mantapkan langkah kita. Firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, Tuhan akan angkat. Artinya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan membela. Sehingga bagian firman Tuhan juga katakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tidak melihat anak cucuku meminta-minta. Berarti betul bahwa sungguh-sungguh luar biasa pemeliharaan, penyertaan Tuhan berlaku bagi kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, kenapa kita harus tidak atau berhenti iri, berhenti marah dengan orang-orang fasik? Karena Tuhan akan menyatakan kebenaran. Tuhan akan menyatakan pembelaan bagi orang-orang percaya. Tuhan akan menyatakan perlindungan bagi orang percaya. Sehingga kita mungkin tadinya merasa kok mereka seolah tidak mengalami hal yang buruk, seolah kita yang dirugikan, kita yang sengsara di dalam Tuhan. Kok seolah Tuhan tidak bela, seolah Tuhan tidak menyatakan keadilan bagi kita. Sehingga mungkin kita hari ini kita mungkin dihina, mungkin kita mengalami pelecehan, mungkin kita dianiaya, atau mungkin kita juga dikatakan orang atau suami atau istri atau siapapun mungkin mengatakan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tidak berarti, tidak berguna, tidak berharga. Sehingga mungkin kita akhirnya down, kita mungkin pesimis, kita mungkin jadi tidak bergairah lagi di dalam Tuhan. Karena ulah atau sikap orang-orang fasik yang dengan sembarangan, dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyudutkan, sehingga kita bisa terpengaruh, kita bisa lemah. Karena apa? Kata-kata orang-orang fasik. Seperti yang saya katakan bahwa orang fasik ini adalah orang yang atau ciri orang fasik adalah orang yang sombong, orang yang suka mencela, dan orang yang dengki. Jadi tujuan mereka memang untuk menghancurkan, tujuan mereka untuk membuat orang sakit hati. Jadi kenapa kita harus meresponi atau memperhatikan kata-kata orang yang hanya melemahkan iman kita? Abaikan. Jika ada orang di sekitar kita yang hanya melemahkan, yang tidak membangun, yang tidak membuat hidup kita jauh lebih baik, abaikan kata mereka. Kata orang-orang itu sampah. Kalau hal-hal yang tidak membangun iman itu adalah sampah. Kenapa kita harus menerima sampah itu masuk di dalam kehidupan kita? Karena itu tetap percaya Tuhan akan pelihara di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin situasi hari-hari ini mungkin tidak menentu, tapi firman Tuhan bilang orang-orang benar akan bersorak-sorai, akan bersukacita. Bahkan di saat kelaparan, orang benar tidak akan kekurangan. Di saat kelaparan, Tuhan akan memberikan kenyang. Tuhan akan membuat kenyang orang di saat kelaparan. Bahkan Tuhan menyediakan makanan. Berarti sekalipun di masa-masa sulit, masa sukar hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong setiap kita. Karena itu jangan pernah marah, jangan pernah iri dengan
apa yang dilakukan atau keberhasilan daripada orang-orang jahat. Biarlah pada waktunya Tuhan akan bertindak dengan cara waktu Tuhan untuk menyatakan keadilan, menyatakan pembelaan bagi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Karena itu mungkin ketika waktunya Tuhan berlaku bagi orang-orang yang di luar Tuhan, jangan juga kita bersuka cita ketika kita melihat musuh kita hancur. Jangan juga kita bergembira, beria-ria ketika juga kita melihat lawan kita hancur atau lawan kita jatuh. Tetapi biarlah kita tetap berdoa buat mereka. Ketika kita bersuka cita melihat orang jatuh, melihat musuh kita hancur, berarti kita sama dengan orang fasik, kita jatuh di dalam dosa. Karena itu biarlah kita tetap berdoa buat mereka semua. Karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Karena itu biarlah kita berdoa buat orang-orang yang mungkin sudah membuat merugikan kita, merugikan orang lain, bahkan mungkin merugikan masyarakat di sekitar kita sehingga mereka mengalami penderitaan. Mungkin dengan kasus atau dengan apapun yang mereka lakukan. Tapi biarlah bagian kita berdoa buat mereka. Jangan kita masa bodoh, supaya belas kasih Tuhan tercurah buat mereka sehingga mereka juga boleh bertobat, mereka mengalami Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Karena itu biarlah tetap kita berdoa buat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, biarlah Tuhan taruh di hati kami untuk kami hidup di dalam kebenaran, supaya kami tidak takut dan kami tidak iri untuk orang-orang yang melakukan kejahatan dengan melihat keberhasilan, keberuntungan, kemajuan hidup mereka. Biarlah kami berhenti untuk marah, berhenti untuk iri dengan kehidupan orang-orang fasik yang di luar kehendak Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan, jikalau kadang-kala dalam hidup kami, kadang kami bersikap iri dengan keberadaan mereka, keberhasilan mereka Tuhan, sehingga kami bandingkan, kami sudah sekian tahun mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kadang kehidupan kami mereka lebih baik dari kehidupan kami orang-orang percaya. Tapi biarlah Tuhan lewat firman ini kami diubahkan, kami dipulihkan, untuk kami tidak marah, untuk kami tidak iri dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka miliki di luar Tuhan. Tapi biarlah kami benar-benar menjadi orang-orang yang menaruh harap percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau jamak juga setiap umat pemenang jika ada yang mungkin mengalami, mereka menerima tindasan atau mereka mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari orang-orang fasik, dari orang-orang jahat Tuhan. Mereka diperlakukan tidak baik, mereka dihina, mereka diejek, mereka mungkin dilecehkan dan sebagainya. Tuhan tolong pulihkan, berikan hati yang baru, beri semangat urapan baru dalam nama Yesus. Bahkan juga kalau di antara kami umat pemenang Tuhan, atau siapapun juga pernah mungkin melakukan hal yang sama, melakukan hal-hal yang menindas orang, menyolimi orang, atau melakukan hal yang kasar buat orang lain, ampuni kami dan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau membawa kami hidup jauh lebih baik, membawa ke dalam ketenangan, membawa dalam hidup kerukunan, damai di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkau menuntun kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Karena itu kami bersyukur cita kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Diberkati dan diurapilah setiap kami umat pemenang. Bahkan Tuhan lewat saat ini Tuhan, kami juga sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik Tuhan, baik secara politik, mungkin secara ekonomi Tuhan, dalam keadaan kesulitan yang mungkin tidak menentu. Tapi biarlah Engkau yang tolong membela setiap anak-anak Tuhan yang berharap supaya ada pembelaan di masa sukar ini Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati bangsa kami, pulihkan negeri kami. Bahkan pemerintah diberkati, beri hikmat tuntunan untuk menjalankan pemerintah dengan baik, sehingga membawa kesejahteraan, keadilan sosial untuk kami nikmati bersama. Kami serahkan untuk Pilpres 2024. Biarlah suasana politik, suhu politik tetap terkendali, sehingga kelak Tuhan tidak akan mengganggu keamanan politik sampai pada Pilpres 2024 nanti. Dan kami tahu Tuhan, siapapun nanti akan terpilih menjadi presiden, wakil, maka kami tahu Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjalankan rencana Tuhan, tujuan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Karena itu kami serahkan negeri kami Indonesia, pastikan shalom buat negeri kami. Biarlah kami aman, ada dalam perlindungan Tuhan atas negeri kami, atas kota di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin.